Oh iya, termasuk juga istiqoq sogir adalah perubahan karena dia ada perubahan domir seperti sami'a, ya, misalkan sami'a yasma'u. Nah, kan dia mudhari menjadi amar isma dan masmu dan sebagainya, itu adalah bagian dari istiqoq sogir di mana hanya sebatas perubahan dari kata kerja sulasi mujarotnya menjadi fi'il mudhari, fi'il amar, menjadi istifham, jadi apa? Jadi isim alat dan sebagainya ya. Ya, kalau tadi yang kabir atau akbar adalah bergantinya salah satu huruf ya. Jadi hurufnya misalkan tadi contohnya adalah ya, ya. Waktu apa lagi? Ini apa ya Ustaz Cahab? Oh ya, dihapus semuanya biarin ya. Diganti kan? Ya. Kemudian kita kembali lagi ke misalkan di sini ada ka, ro, ba. Maka ba itu kan sapatain. Maka menjadi karoma dari kata karoba itu adalah istiqoq kabir. Karena apa? Dua hurufnya tetap, tetapi satu hurufnya adalah mengalami perubahan seperti itu. Ya, itu macam-macam apa namanya istiqoq. Ada sogir, ada kabir. Kalau sogir tadi yang pertama adalah perubahan posisi antar huruf, kemudian perubahan harokat, perubahan karena domir, perubahan karena waktu, atau perubahan karena menjadi isim lainnya. Nah, sedangkan istiqoq kabir yaitu ketika salah satu huruf ada yang berubah, tetapi dua lainnya tetap, dan itu dia masih dalam satu makhraj yang sama. Ya, kalau ba karena itu sahabat apa bibir, maka persamaannya adalah mim. Jadi tadinya karoba menjadi karoma. Nah, itu masih kategori istiqoq kabir. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ke diagram selanjutnya yang atas, yaitu ada isim. Nah, isim itu dibagi dua. Nah ini tadinya ada jamid, ada mustaq ya, ada istiqoq sogir, kabir, ada akbar tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau sogir itu masih dalam kata yang sama ya, kayak dihab, dahaba, dahib. Nah itu sogir. Istiqoq kabir yaitu tadi ya perubahan posisi. Nah kalau akbar adanya perubahan salah satu huruf seperti itu. Kemudian di sini ada isim jamid ya. Kalau kita lihat di bagian apa di telegram yang paling atas ya, itu isim ada dua, isim jamid, ada isim mustaq. Nah, perhatikan. Kalau kita kembali ke diagram selanjutnya yaitu diagram 3, isim jamid itu ada dua. Isim jamid yang dala ala zat walam ya'khudz min ghairih. Ya. Kayak semacam hajarun ya, batu. Oke. Batu itu isim atau fi'il? Coba saya tanya. Ini kita lihat Irfan Wijan. Hajarun batu atau hajarun itu batu isim atau fi'il? Isim Ustaz. Isim. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hajarun itu dia masdar apa bukan? Tanya berikutnya. Panggil lagi, ada namanya Nur Komalasari. Ada Rihani. Ya, tunggu sebentar ya. Udah. Ya udah judul-judulnya kirim semua tuh yang tadi lembar permohonan mitra dulu. Ustaz Cahab sama. Apaan? Pelatihan pembuatan media poster pembelajaran bagi guru di pesantren. Udah bagus belum tapi? Di yayasan ya. Oh, ya di pembelatihan pembuatan poster pembelajaran.
Iya sama nanti yayasan. Pesantren, pesantren. Oke. Dan judulnya ini aja ya. Ya kalau judulnya udah jadi, Uh, kirim ke gua tadi lembar permintaannya mau biar dikirim ke Pak Murodi biar ditandatangan. Oke. Oke, baik. Nah, jadi kita lihat di sini. Kalau kita lihat cara bentuk kata hajarun itu batu, maka tentu saja dia kata benda yang memang bukan dari kata hajaroh ya juru atau apapun. Jadi batu memang sudah menjadi batu sendiri gitu ya, bukan turunan dari kata kerja yang lainnya. Makanya disebut sebagai di sini dala ala dati walam yakhud min ghairihi. Kalau Anda silakan Anda lihat tabelnya Telegram ya. Jadi itu isim memang sudah ada, bukan dari diambil dari kata lainnya. Nah, kemudian ada juga yang kedua jamid yang dala ala maknin oke. Tetapi ya mahud min ghairihi. Seperti apa? Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada masdar asli, ada masdar asli, ada masdar mimi, ada isim maro, ada isim hay'ah, ada masdar sinai, ada isim masdar ya. Nah, ini semua adalah isim jamid ya, isim jamid. Nah, kemudian isim mustaq itu apa aja? Nah, isim mustaq itu ada mustaq wasfi dan mustaq ghairu wasfi. Yang mustaq wasfi itu ada isim fa'il, isim maf'ul, isim sifah mubalaghah, sifah musyabahah, dan isim tafdil. Sedangkan mustaq ghairu wasfi yaitu isim makan, isim zaman, isim alat. Nah, kira-kira apa yang maksud dengan mustaq wasfi? Saya tanya. Saya panggil jawaban Kelsey. Apa cuy? Apa cuy? Jawaban Kelsey nggak ada ya. Coba Padilla. Ada Padilla? Apaan? Kenapa dia mustaq wasfi? Bisa. Yang disifatin. Ya, jadi benar ya. Jadi isim yang bisa menjadi sifat bagi kata benda lainnya. Atau kalaupun tidak bisa, dia bisa misalkan kayak gini. Misalkan ada isim maf'ul, al-matlub. Al-matlub, jadi tolaba yatlubu al-matlub, yang diminta. Maka kalau dibilang antal matlub, kamu yang dicari gitu, gitu. Artinya apa? Isim mustaq ini bisa berposisi sebagai sifat dari kata benda lainnya. Nah, sedangkan yang ghairu wasfi, yang ada 3, isim makan, isim zaman, dan isim alat, maka dia tidak bisa berposisi sebagai isim sifat. Ya. Jadi kalau ditanya dalam bahasa Arab, sifat apa aja? Oh, sifat ada 5 ya, ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah, sifat musyabahah, dan isim tafdil, seperti itu. Tetapi ada juga yang tidak bisa, yaitu isim makan, isim zaman, dan isim alat. Ya. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Jadi semuanya sudah ada ya di dalam Telegram, diagram-diagramnya. Oke, saya coba panggil lagi berikutnya, yaitu Muhammad Alif. Di sini ada kata misalkan dirosah. Dirosah, apakah dia masuk ke dalam kategori apa? Isim jamid atau isim mustaq? Dirosah.
Muhammad Alif. Muhammad Alif berarti nggak on. Atif Rahko. Nah, Ustaz. Ya, Dirosa termasuk apa itu deh? Isim jamid apa isim mustaq? Isim mustaq. Isim mustaq. Dia kategorinya apa? Apa Ustaz? Dia kategorinya apa? Ya, silakan dilihat di tabel yang di Telegram itu kan ada macam-macamnya. Ada isim mustaq sama isim jamid. Kalau udah kirim saya. Ya. Telepon saya. Jadi saya ulangi lagi, silakan lihat di Telegramnya. Jadi isim jamid adalah isim masdar mimi, isim marah, isim hay'ah, masdar sinai, sama masdar asli. Nah, kalau di rosa itu dia bisa dikategorikan sebagai masdar. Makanya dia disebut sebagai isim jamid. Ya, yuk. Kira-kira kata berikut, misalkan katib. Coba saya minta argia. Ada? Ada Ustaz. Ya udah. Kira-kira katib itu isim apa namanya? Isim mustaq. Isim mustaq. Maksudnya kategori mustaq apa? Mustaq wasfi atau mustaq ghairu wasfi? Ghairu wasfi bukan Ustaz. Oke, ghairu wasfi atau bukan? Jadi kalau lihat diagram yang ada di anuan nih di Telegram, itu isim fa'il adalah mustaq wasfi. Ya. Jadi nanti kita akan sambil belajar. Kenapa Pak dibilang itu sebagai isim fa'il? Karena polanya fa'ilun, katibun, seperti itu. Nggak apa-apa, pokoknya kalau sekarang nggak tahu, artinya kalian harus banyak belajar. Wah, ternyata ini isim fa'il polanya seperti ini. Oh, ini isim maf'ul polanya seperti ini. Oh, yang namanya masdar sinai seperti ini. Jadi banyak hal-hal yang perlu kamu ungkap dari segi jamid dan mustaq saja, ya. Ya. Yang punya baca yang tolong dibenerin dong. Nama pahambalinya diisi di koper sama intinya. Hambali. Hah? Sudah dikirim. Ini kan di sini mitra ketua mitra P2M kan Ustadz Aziz. Mau ganti Ustadz siapa? Hah? Ini surat pernyataan kesediaan mitra P2M. Ini kan Ustadz Aziz. Ya nggak usah lah. Hapus saja ya. Hapus. 2024 tadi gitu ya. Lah. Ya dulu ya nanti. Sebentar yang pancing kita kirim dulu ya. Salah ngirim nih. Ya, mati. Udah. Tapi Ini 3 dosen dulu. Lah, 3 dosen. 4 dong harusnya sama saya. oh belum bikin. Bikinin dong. Anggotanya siapa? Samain aja. Samain sama siapa? Ustadz Murodi? Ya boleh. Ya. Pokoknya bikin aja. Ya. Mahasiswanya juga samain aja udah diganti. Yang penting diganti. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, nantinya ke depannya kita akan membahas lebih detail dari setiap item-item yang ada. Oke. Kita mulai dulu tadi ya pembahasan lebih lanjut tentang ini ya. Apa tadi kita bahas tentang macam-macamnya itu saya akan lanjutkan lagi pembagiannya. Karena nanti ini kita masih pengantar. Jadi silakan nanti setiap kan kita udah punya kelompok tuh. Nah nanti kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang saya bilang kemarin. Dan sekarang kita mulai dengan isim mustaq
yang isim fa'il. Ya, pada dasarnya kaidah isim fa'il, silakan dibuka deh bukunya Pak Hendra yang dengan Prof Aceng atau yang pernah saya kirim juga Telegram. Silakan biar kalian bisa mengikuti ya. Jadi hari ini kita membahas tentang pola isim fa'il dulu saja. Saya buka dulu. Karena kebetulan nanti jam 4 ada tugas ya untuk dosen mengirim berkas. Ini hari ini kita belum maksimal dulu. Saya mohon maaf. Oke, kita lihat coba ini ada di sorop 2, bukan sorop. Atau pakai ini dulu aja lah, nggak apa-apa. Sorop bukan sorop. Ya, kalau kita lihat di buku sorop yang tulisannya judulnya ini, Tamrin. Jamil Mustaq. Oke, silakan dibuka halaman di sini halaman 33 ya tentang isim mustaq. Tapi saya cari yang lebih pastinya lagi aja. Oke, kita lihat di halaman 44. Al-mu'minu basimun. Waliduka muqaddirun. Al-mu'allimu qailun. Al-junniyu muta'allimun. Ya. Al-adwu haqidun. Ya, kemudian ada mutmainnun. Ada nasirun. Saya screen aja ya. Oke. Jadi yang pertama kali kita bahas adalah kalau kamu buka isim fa'il wa sighah mubalaghah. Baik. Nah, hari ini kita fokus dulu pada isim fa'il. Kalau kita lihat, saya panggil dulu lagi. Saya panggil. Oke. Nia Rahmadani. Oke, Nia Rahmadani dari yang di layar ditulis di atas, yang PDF sudah saya kasihkan, yang katanya buku nahu padahal buku sorop. Sebutkan mana isim fa'il yang ada di sana dan berikan alasannya apakah dia itu dari sulasi mujarad atau dari aksar min sulasi. Jadi kan nggak berantakan. Ganti paham balinya aja, kasih ide doang. Oh, nggak formatnya soalnya berantakan. Oh ya udah rapin deh. Ya gimana? Jawab. Kalau nggak ada, Fauzia Altafani. Nggak ada. Salman. Nggak ada. Nanda. Ya, Ustaz. Iya, isim fa'il mana aja? Coba bacakan dari contoh yang ada di layar. Basimun, qailun, sidun, nasirun, hadirun. Ya, hadirun. Oke, makasih. Kemudian di sini ada Hanifah Az-Zahra. Yang barusan disebut sama Nanda itu fi'il
nya asalnya sulasi mujarad apa sulasi mazid? Nggak jawab. Lanjut, Jovanka? Nggak jawab. Paras Malik? Ya, Ustadz. Ya, dari yang dibaca tadi, dia isim fa'il dengan pola apa? Mujarad apa mazid? Mujarad. Mujarad. Iya, iya. Baik. Jadi bagian A itu adalah sulasi mujarad, ya. Jadi ciri-ciri isim fa'il dari sulasi mujarad adalah tadi, ya, ditambahkan alif setelah fi'il, ya. Basima yabsamu basimun. Qawala yaqulu qailun. Haqida apa? Nasara yansuru nasirun, ya. Jadi membuat isim fa'il dari fi'il sulasi mujarad adalah menambahkan ya. Jadi membuatnya adalah dengan wazan pola fa'ilun, dengan menambahkan alif pada ain pada fa'ilnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di bagian ba, ya, misalkan qaddaro yuqaddiru. Nah, isim fa'ilnya adalah dengan menambahkan huruf mim, ya, menambahkan huruf mim berharokat dhammah. Oh iya ya. Oke. Ya. Jadi yang kedua, apabila dia lebih dari 3 huruf, kayak kata kerjanya qaddaro, ta'allama, itma'ana, ya, maka kaidahnya adalah menambahkan huruf mim dengan domah mu dan harokat terakhirnya kasroh. Jadi qaddaro yuqaddiru, maka isim fa'ilnya muqaddirun karena harokatnya harus kasroh sebelum akhir. Ta'allama yata'allamu, isim fa'ilnya muta'allim. Nah, kemudian itma'ana yatma'inu mutma'in. Nah, ya. Jadi apa namanya? Sesuai kaidahnya, maka kategori pertama dari isim mustaq adalah isim fa'il, yaitu isim wasfi, ya, di mana dia bisa berkedudukan sebagai sifat bagi kata benda lainnya, ya. Tadi ada saran dari Pak Aceng, saya ada salah baca, lam yu'khadz, ya. Artinya tidak diambil, atau memang dalam diagramnya, kalau kita baca sebentar di telegramnya, walam yu'khadz min ghairi, ya, tidak diambil dari kata yang lainnya, ya, seperti itu. Baik, kedepannya kita akan membahas lebih lanjut dan lebih banyak contohnya. Setelah nanti rekan-rekan sudah mulai menelaah, ya, berdasarkan pembagiannya. Nah, sebagai contoh kita akan praktekkan telegram. Jadi Prof. Aceng, saya mohon maaf nggak bisa full sampai jam 4.20 karena harus menyiapkan uploadan proposal, Ustaz. Jadi saya hanya bisa mengajar sampai jam 3.30. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi sambil berjalannya waktu, ya. Jadi ini kita masih ada 15 menit lagi.
Oke, Telegram desktop. Nah, ini musuh saya mau share screen. Ini tugas kalian ya, yang akan saya sediakan. Screen mana? Help nih. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu misalkan mau mencari kata London ya, London, klik, nanti ada kota London. Nah, dari kata-kata ini, misalkan tatakawan, London, Madinah. Nah, ada kata Madinah nih. Madinah ini apa? Masdar, mustaq. Kalau dia masuk mustamaat. Nah, ini apa? Kemudian siasah, mustaqillah. Nanti kita telah sebenarnya ini apa? Nah, wadihah. Nah, jadi ini wadihah ini sebenarnya apa ini? Nah, jadi kita akan bahas gitu. Jadi ada juga hadis min tokoh. Nah, min tokoh itu apa? Nah, apakah dia isim mustaq atau jamid? Kalau dia mustaq, mustaqnya apa? Nah, jadi setiap isim yang ada dalam tema tempat, yaitu diambil London, maka diteliti semua isimnya. Ya. Kemudian kalau misalkan saya tadi main apa saya jadinya? Yang saya mau pilih, coba lihat Telegram dulu dah. Temanya yang punya saya misalkan saya milihnya apa tadi? Oh, semut. Nah, ya. Oke, semut. 6 lah. Nah, jadi ini semua kata yang ada di sini nanti saya bahas nih. Kayak 6 lah, itu dia apa? Hasyarah, itu apa? Jamaat, apa ya? Munazzamah. Oh, nanti kira-kira nih ada 6 lah al-muharib, 6 lah al-musa'id, 6 lah hasid, 6 lah halab. Wah, ternyata dia pakai sifat musyabahah nih. Oh, si mubalaghah. Wah, ini pakai isim fa'il, pakai apa? Jadi ntar kita banyak kita bahas ya. Jadi kamu nanti menentukan semua isim yang ada di wacana ini. Jadi satu orang, satu wacana, tinggal pilih. Nah ya, adsam, ini polanya pola wazan apa ini jamaknya? Ya, nanti kita akan bahas seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir, nah, sebelum kita tutup, saya akan coba dengerin yang sudah saya share di Telegram. Udah dikirim nomornya? Ya udah, saya akan ganti. Dan ya berarti. Udah kirim saya? Udah. Kode seksinya, namanya. Ya siap. Jadi ternyata, nggak bisa. Ini salah ketik ya. Terjemah Indonesia Arab, terjemah Indonesia Arab. Enggak. Terus kan dia penerjemahan. Iya, ada penerjemahan. Iya, ini terjemah Indonesia. Nggak bisa begitu. Nah, ini terjemah Indonesia Arab, Arab Indonesia. Ngapain di gitu terus satu doang? Nah, ini makanya diubah menjadi ini. Soalnya lah ini kok ininya sama. Aku bilang pakai yang ini aja yang dari Pak Abbas. Nah, ini lah gue yang tahu. Kan TU malah tambah kacau. Nanti dicek ya saat benar-benar Ya, ada dua. saya langsung berubah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi itu yang akan kita gunakan. Oke, kita akan latihan dulu nih. Praktek langsung. Wah, saya sharing lagi, tapi yang baru lagi. New sharing. Yaitu Telegram. Telegramnya pakai sound. Shoot. Oke ya. Kita tonton bareng-bareng. زيد انظر إلى النجوم أليس رائعا أن تكون في الخلاء في منتصف الليل يا زيد؟ بلى إن الظلام حالك في منتصف الليل يا عام، أليس كذلك؟ لا شك. ما هذا يا عام؟ ماذا؟ هذا
Ini judul Ustaz هذا صوت ya, الناقة. pelatihan هذا penerjemahan صوت kita. الناقة عندما تبحث عن صغيرها. Iya, itu yang otak-atik itu. إنه حنين، حنين الناقة. حنين نعم. حنين ما بك يا زيد؟ ما هذا يا عام؟ زيد، إنه كلب، كلب ينبح. ألا تعرف صوت الكلب يا زيد؟ إنه نباح. نباح. نباح نباح. نباح نباح. فصوت الكلب هو نباح. نعم نعم. نباح. كيف نسيت ذلك؟ ما هذا يا عام؟ أنت غريب يا زيد، هذا ديك. ألا تعرف صوت الديك يا زيد؟ إنه صياح. 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 نعم صياح. نعم. عمرو، الجو مخيف قليلا هنا. لا تكن سخيفا يا زيد، ليس هناك ما يدعو للخوف. أنا جالس معك. ما هذا يا عام؟ زيد، إنها مجرد حية. ألا تعرف صوت الحية يا زيد؟ إنه فحيح. 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 نعم فحيح. نعم. رأيت يا زيد، ليس هنا ما يدعو للخوف. استرح. زيد، زيد، ما هذا؟ ما هذا يا زيد؟ إنه أسد، ما هو إلا أسد. وصوت الأسد كما تعلم يقال له زئير. زئير. ها هو، هل تسمع؟ أسد، سأغادر هذا المكان يا زيد. عمرو، عمرو، لا تكن سخيفا. إلى أين أنت ذاهب يا عمرو؟ عمرو، ما هو إلا أسد يا عمرو. أسد، انتظرني يا عمرو. Ya, sebagai penutup, sebagai penutup, itu tayangan tadi adalah macam-macam. Apa kira-kira? Panggil lagi Tabita Zikro. Nah, Ustaz. Apa kira-kira tadi yang dibahas? Lebih fokus kemana? Kayak memperkenalkan kalau itu tuh bentuk suara gitu, Ustaz. Iya, ada binatang apa? Kemudian namanya apa? Jadi suara binatang itu adalah bagian dari wazan yang akan kita pelajarin. Apakah dia nanti masuk isim jamid kah atau wazan mustaqah? Nanti akan kita bahas ya. Jadi silakan kalian baca-baca dulu untuk yang materi yang barusan saya jelaskan tentang macam-macam saut hayawan ya. Mengenai tadi contoh penggunaan yang di Al-Musu'ah Al-Alami Al-Arabiyah juga nanti silakan disiapkan. Nah, jadi nanti cara tekniknya seperti apa, kita bisa mengambil isimnya saja. Nanti kita analisis, oh isim fa'il, oh ini isim masdar, oh ini apa. Ya, dalam jangka waktu yang panjang sampai pertemuan mid semester lah, minimal kamu dalam berapa hari ini sudah punya judulnya, sudah punya kelompok, punya temanya apa, boleh buah, boleh hewan, boleh tempat, nama kota, silahkan. Dan juga nanti kita akan berlanjut ya. Jadi kalian nanti kalau saya tanya, kira-kira wazan sautul hayawan itu seperti apa? Harus ada yang tahu. Kemudian kira-kira sebutin contohnya, harus tahu. Kemudian itu bagian dari apa? Minggu depan
harus tahu. Setidaknya hari ini kita udah belajar ada anwaul mustaq. Apa? Ada isim itu ada yang isim jamid dan isim mustaq. Ya, isim jamid yang apa namanya? Yang shagir, kemudian yang kabir dan yang akbar. Kalau yang shagir tadi perputaran antara 3 huruf, yang kabir perubahan apa namanya? Oh, sebentar. Ya, yang mustaq shagir. Oke. Ada juga perpindahan antar huruf ya, yang tadinya depan, tengah, belakang. Kemudian juga ada yang bekar, yang besar, yaitu bahwa makana tunasibu fihi bainal ma'khud wal ma'khud ya. Minhu fi makna au aksar huruf wa kana baqi harfu min makhrajin wahid ya. Jadi kalau salaba salama ya, ada lagi naqa, ada nahaqa ya. Jadi ada 2 huruf yang bertahan, satu yang berubah, tetapi satu yang berubah itu dari makhraj yang sama, atau min makhrajaini mutaqaribaini, seperti madaha dengan madaha ya, hatana hatala, na la sama-sama di atas ya. Jadi yang pertama kita sudah belajar hari ini tentang isim jamid dan isim mustaq. Kemudian jamid itu apa aja? Kalau kata tadi Pak Aceng, terima kasih perbaikannya. Ada apa nih? Ada apa tadi sebutannya? Lam yukhad min ghairihi. Ya, ada yang data makna lafzon tapi yakhud min ghairihi ya. Kemudian juga mustaq ada 2, mustaq wasfi dan mustaq ghairu wasfi. Maksudnya mustaq wasfi itu adalah walaupun dia bukan isim sifat, tapi dia bisa menjadi sifat bagi kata sebelumnya, sedangkan ghairu wasfi dia tidak bisa menjadi isim sifat. Dan yang terakhir yang kita baru bahas adalah isim fa'il. Isim fa'il itu ciri-cirinya dengan ditambahkan alif sebelum fi'il pada 3 huruf. Sedangkan untuk yang aksar min salasa huruf atau sulasi mazid, maka ditambahkan di awalnya mim dengan harokat dhammah dan kusiro makoblal akhir. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Yang dibuat kaki mungkin ganti banget ya. Enggak, ini saya bisa ngerapiin ininya nih, biar mojok ke sini nih. Itu siapa? Kok bacanya diganti? Jadi nah, ini udah sedih, saya punya Ustadz Aceng. Ini saya pakai format Ustadz Aceng buat Ustadz Abbas. Kenapa diganti? Formatnya kan ini filenya nih, filenya Ustadz Abbas. Oh ya udah, terserah, saya ngerti. Oh ini itu dulu. Ketuanya Ustadz kan? Yang Pak Aceng? Enggak, yang punya Ustadz. Iya. Ketuanya Ustadz. Ini anggotanya siapa? Ustadz Jubaidah. Boleh. Sama Ustadz Ikhwan. Terus anggotanya mahasiswa Dwi sama Ikhlas. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya mohon izin dulu. Prof. Aceng, saya mohon izin. Masih merapikan untuk bisa perbaiki dulu, karena sampai jam 4 harus upload. Baik. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan lebih lanjutnya yang tentunya lebih seru, dan nanti kalau memang sudah ada yang mulai mencari contohnya, itu akan lebih baik gitu. Pak, saya nemu ini Pak, ini gimana ya Pak? Karena nanti menurut beberapa pendapat teman-teman dosen, banyak pola yang sama ternyata dia bisa menduduki seperti pola bentuk lainnya. Ya, nanti kita akan coba ulas lebih lanjut. Baik, syukran ala ihtimamikum. Tetapi mohon izin pamit juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.